Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Rizky Ananda dengan NIM C1G02410081. Jadi di sini saya akan membahas poin-poin penting dari kebijakan Donald Trump terkait dengan kenaikan tarif impor terhadap Indonesia sebesar 32%. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita perlu tahu tentang apa sih itu tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang masuk ke suatu negara. Biasanya tarif ini digunakan oleh negara untuk melindungi industri dalam negeri, mendorong konsumsi barang lokal, dan meningkatkan pendapatan negara. Penerapan tarif ini sering mempengaruhi hubungan perdagangan internasional. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar ketika tarif ini diberlakukan. Tarif 32% jelas akan meningkatkan harga barang Indonesia di pasar Amerika Serikat, di mana dapat menurunkan daya saing produk Indonesia dan dapat mengurangi ekspor ke negara tersebut. Setelah adanya kebijakan tersebut, maka akan menimbulkan dampak langsung pada ekonomi Indonesia, seperti penurunan ekspor produk pertanian, penurunan daya saing, kerugian pada petani, dan bahkan potensi gejolak sosial di kalangan petani bisa saja muncul, karena mereka kehilangan sumber pendapatan utamanya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dampak kebijakan tadi terhadap pertanian Indonesia. Yang pertama, penurunan ekspor produk pertanian. Dengan diberlakukannya tarif 32%, produk-produk pertanian Indonesia akan menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan sehingga konsumen dan importir di Amerika Serikat itu akan cenderung beralih ke alternatif yang lebih murah. Serta pengusaha yang terkena dampak tarif mungkin mencari pasar alternatif atau bahkan mempercepat upaya pengalihan ke pasar domestik. Yang kedua yaitu gangguan pada rantai pasokan dan pendapatan petani. Penurunan ekspor akan menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan produk pertanian, mulai dari petani hingga industri pengolahan. Petani yang bergantung pada pasar ekspor untuk menjual komoditas mereka akan mengalami penurunan pendapatan yang akan mempengaruhi daya beli mereka serta mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi. Akibatnya pendapatan petani pun menurun, terutama bagi mereka yang bergantung pada ekspor untuk pendapatan utamanya. Ada pula dampak terhadap sektor terkait dan subsektor pertanian. Yang pertama, industri pengolahan. Banyak produk pertanian Indonesia diproses lebih lanjut sebelum diekspor, seperti minyak kelapa sawit, kopi bubuk, dan teh. Industri pengolahan ini akan mengalami penurunan permintaan karena tarif yang dikenakan pada produk pertanian utama akan menaikkan harga barang jadi. Akibatnya, industri pengolahan akan menghadapi kesulitan dalam menjaga kelangsungan operasional dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Yang kedua ada sektor transportasi dan logistik. Penurunan volume ekspor juga akan berdampak pada sektor transportasi dan logistik, yang dimana akan mengandalkan pengiriman produk pertanian ke luar negeri. Penerapan tarif tinggi bisa mengurangi kebutuhan akan layanan pengiriman yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pada sektor ini. Pengaruh kebijakan tarif tadi terhadap indikator makroekonomi nasional. Yang pertama ada neraca perdagangan. Indonesia selama ini mengandalkan ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit dan kopi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Jika ekspor ini turun karena tarif yang tinggi, maka defisit neraca perdagangan Indonesia bisa saja melebar, sehingga akan memperburuk masalah ketergantungan pada impor dan mengurangi cadangan devisa negara. Yang kedua ada nilai tukar rupiah. Defisit neraca perdagangan yang lebih besar akan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai tukar rupiah pada awal tahun 2025 berada di atas Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan tekanan eksternal terhadap mata uang nasional. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Tarif Amerika Serikat yang tinggi terhadap ekspor Indonesia dapat semakin menekan pertumbuhan ekonomi.
Jika ekspor berkurang, maka pendapatan dari sektor pertanian akan berkurang, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat. Yang keempat, yaitu pendapatan petani dan ketimpangan sosial. Penurunan harga produk akan mengurangi keuntungan yang diterima petani, sementara biaya produksi tetap harus dipenuhi. Kondisi ini akan memperburuk kesejahteraan petani dan akan meningkatkan angka kemiskinan. Adapun solusi atau kebijakan pemerintah guna menekan tarif pajak yang besar tadi yaitu yang pertama, diversifikasi pasar ekspor dapat dilakukan dengan cara meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia, Eropa, dan negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, memperluas pasar ekspor. Terus yang kedua, ada meningkatkan daya saing produk pertanian, termasuk peningkatan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur perdesaan, penyediaan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan bagi petani, serta program penyuluhan dan pelatihan kepada petani juga perlu diperluas. Yang ketiga ada diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan. Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencari kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan, misalnya dengan meminta pengurangan tarif untuk produk-produk unggulan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih fleksibel untuk menanggapi kondisi ekonomi yang berubah. Jadi kesimpulannya, kebijakan tarif impor Amerika Serikat memiliki dampak yang luas dan signifikan bagi Indonesia, khususnya bagi sektor pertanian dan ekonomi makro nasional. Dampaknya dapat dirasakan dalam penurunan ekspor produk pertanian, gangguan pada subsektor terkait, serta penurunan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar, dan pendapatan petani. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi kebijakan makro yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian, diversifikasi pasar ekspor, serta mendukung kesejahteraan petani. Pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan inovatif akan sangat penting untuk menjaga ketahanan sektor pertanian dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.